Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Eko Suswanto di perkuliahan bisnis startup ya. Oke, dimana pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang publikasi ya, tentang bagaimana sebuah publikasi itu sangat berpengaruh bagi bisnis kita selaku pelaku usaha ya. Di materi hari ini nanti kita akan membahas tentang cash flow ya. Apa itu cash flow, pengertiannya dan seperti apa penerapannya nanti akan kita bahas di video ini. Oke, namun sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga di dalam pelaksanaan belajar kita berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Oke, langsung saja ke materi yang berjudul memahami cash flow untuk startup ya. Sebenarnya cash flow itu apa toh? Kenapa harus ada di startup? Kenapa untuk startup harus paham tentang cash flow ya? Kalau kita lihat dari pengertiannya ya, cash flow sendiri itu adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dari bisnis dalam periode waktu tertentu ya. Jadi pengertiannya cash flow itu adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dari bisnis yang kita kelola dalam periode waktu tertentu. Nah, cash flow sendiri mencakup semua arus kas, baik yang berasal dari aktivitas operasional seperti penjualan ya, dan atau juga layanan ya. Terus investasi, contohnya adalah pembelian atau penjualan aset ya, maupun yang berhubungan dengan pendanaan. Yang berhubungan dengan pendanaan itu apa saja? Ya seperti pinjaman, pembiayaan, dan lain sebagainya. Inilah pengertian dari cash flow. Nah, pentingnya cash flow sendiri untuk startup itu apa? Ya. Jadi cash flow ini sangat bermanfaat bagi sebuah startup ya, apalagi nanti kalau teman-teman sudah jalan bisnisnya ya. Nah, pentingnya cash flow bagi sebuah startup ya itu sangat besar. Mengapa? Karena yang pertama, cash flow merupakan kelangsungan operasional ya. Jadi cash flow memungkinkan pada startup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari di dalam kita menjalankan sebuah bisnis, termasuk diantaranya adalah membayar gaji karyawan, biaya operasional, persediaan, dan lain sebagainya ya. Yang kedua yaitu adalah sebagai pengambilan keputusan yang tepat ya.
cash flow yang baik ya itu akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik. Dengan apa? Dengan cara investasi. Terus apa lagi? Pengeluaran ya dan ekspansi bisnis. Nah, ini pentingnya cash flow bagi sebuah startup. Ya. Terus selanjutnya mengelola utang dan pembayaran. Ya. Jadi cash flow yang kuat itu membantu dalam membayar hutang yang tepat, ya, tepat waktu tentunya, ya, dan meminimalkan risiko keuangan. Selanjutnya yang keempat, pertumbuhan dan skalabilitas. Dengan adanya cash flow yang baik, ya, startup dapat mengalokasikan dana yang digunakan untuk pengembangan produk, ekspansi pasar, serta inovasi. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sudah kita bangun. Pada umumnya bagi startup yang baru berdiri, ya, keberadaan cash flow ini positif sekali. Kenapa? Karena banyaknya tantangan awal dalam mengelola sumber daya keuangan. Ya. Memahami cash flow dan menjaganya tetap stabil adalah kunci bagi keberlangsungan bisnis. Ya, pada tahap awal dan memastikan bahwa mereka dapat bertahan dan berkembang di pasar kompetitif. Nih ya, ketika kita bicara cash flow, ketika kita bicara tentang keuangan, ketika kita bicara tentang kas, ini tentunya sangat riskan, ya, karena yang namanya uang kita nggak akan tahu kemana perginya, ya. Mungkin misalnya ini adalah perusahaan kita sendiri, terus Anda pegang uang sendiri, nah ini nanti Anda akan tergiur untuk menggunakan keuangan yang semestinya Anda gunakan untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan bisnis. Ini ya. Nah, makanya kita harus mempelajari ya betapa pentingnya ilmu manajemen cash flow atau manajemen keuangan. Agar apa? Ya agar modal atau biaya yang kita miliki, modal yang kita punya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk keberlangsungan bisnis yang kita kelola. Ya, apalagi nanti ketika kita sudah berhubungan dengan orang lain, kita berhubungan dengan rekan, atau bahkan kita berhubungan dengan seseorang yang sebelumnya ya kita belum pernah mengenal lebih dalam atau lebih jauh. This okay, mungkin ketika kita temenan, ketika kita pertama kenal dan lain sebagainya, ngomongin bisnis aman-aman saja, ngomongin ide, ngomongin gagasan, this okay, no problem, nggak ada masalah. Nah, tapi ketika sudah berhubungan dengan cash flow, sudah berhubungan dengan dana, sudah berhubungan dengan biaya, nah ini nanti sangat bahaya, karena kita nggak akan tahu yang namanya uang ya.
itu bisa membuat orang berpikir yang tidak kita pikirkan kan gitu. Nah, jadi ketika teman-teman mendirikan sebuah startup ya, apalagi baru, nah keberadaan cash flow yang positif itu sangat penting ya, karena nanti Anda akan menemukan banyak sekali tantangan awal ya dalam mengelola sumber daya keuangan. Nah, maka memahami cash flow dan menjaganya tetap stabil itu adalah kunci bagi keberlangsungan bisnis startup pada tahap awal dan memastikan bahwa mereka dapat bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Ini ya teori dasar tentang cash flow ya, atau bahasa lainnya adalah keuangan. Oke, sampai sini teman-teman bisa memahami. Nah, selanjutnya peran cash flow dalam bisnis startup itu apa saja? Ya, jadi di dalam bisnis startup peran cash flow sangatlah vital. Karena apa? Karena berperan dalam memastikan kelangsungan operasional serta pertumbuhan jangka panjang. Oke, berikut ini adalah beberapa peran penting cash flow dalam bisnis startup. Yang pertama, cash flow dapat menjaga kelangsungan operasional. Jadi cash flow yang sehat itu sangat memungkinkan startup untuk membayar biaya operasional, gaji karyawan, ya, serta pengeluaran lainnya yang vital untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Ya, jadi menjaga kelangsungan operasional. Karena nggak ada bisnis yang tidak membutuhkan operasional, pasti ada. Nah, kalau nggak ada ya ini bukan bisnis namanya. Ya, misalnya Anda taruhlah kita jualan gorengan, taruhlah kita jualan martabak. Nah, setiap hari itu harus ada arus kas masuk keluar, ya, harus ada pengeluaran, harus ada ini dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita membangun sebuah bisnis startup. Peran yang kedua yaitu adalah untuk manajemen risiko finansial. Ya, jadi cash flow itu membantu mengidentifikasi serta mengelola risiko finansial. Startup yang memahami arus kas dapat mengantisipasi kemungkinan kekurangan dana, serta kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Ya, jadi memanajemen risiko finansial. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah daya tarik bagi investor. Cash flow yang positif dan tata kelola yang baik akan menjadi faktor penting yang menarik bagi investor. Ya, biasanya investor sebelum menginvestasikan dananya, sebelum melakukan kerjasama, belum menanamkan modal ke kita, ya, biasanya investor cenderung melihat cash flow, ya,
Ini kira-kira perusahaannya cash flow-nya sehat nggak sih? Selama 3 tahun terakhir pengaturan keuangannya seperti apa? Nah, ini akan dilihat benar-benar oleh calon investor. Jadi investor cenderung melihat cash flow yang sehat. Ini digunakan sebagai apa? Sebagai indikator kesehatan finansial sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya peran cash flow dalam bisnis startup yang keempat adalah sebagai pengambilan keputusan yang terinformasi. Ya. Jadi analisa cash flow itu membantu dalam membuat sebuah keputusan strategis yang terinformasi. Nah, informasi mengenai pengeluaran, penerimaan, dan proyeksi keuangan ini dapat membantu dalam merencanakan langkah-langkah yang tepat. Selanjutnya pertumbuhan yang terkelola. Jadi cash flow yang dikelola dengan baik dapat memberikan landasan untuk sebuah pertumbuhan yang terkendali dan terkelola. Ini memungkinkan startup untuk tumbuh tanpa terus banyak mengorbankan stabilitas keuangan. Selanjutnya yang keenam adalah inovasi dan ekspansi. Jadi cash flow yang positif itu dapat memberikan fleksibilitas untuk sebuah inovasi. Nah, hal ini dapat memungkinkan startup untuk berinvestasi dalam apa? Dalam pengembangan sebuah produk atau layanan baru, serta untuk melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas. Yang ketujuh adalah hubungan dengan kreditor dan mitra bisnis. Jadi cash flow yang positif dapat memperkuat hubungan dengan kreditor serta mitra bisnis. Jadi kemampuan untuk membayar tagihan tepat waktu akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan dalam sebuah jaringan bisnis. Jadi intinya pemahaman yang baik terhadap cash flow itu akan membuat startup kita terbantu dalam mengelola risiko finansial. Ketika kita paham tentang cash flow, kita dapat meminimalisir risiko, ya. Terus selanjutnya membuat sebuah keputusan yang tepat dan memastikan kelangsungan serta pertumbuhan bisnis dengan lebih terkendali. Ini adalah peran dalam bisnis startup. Ya, tadi disebutkan ada 7. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah manajemen cash flow itu sendiri seperti apa. Ya. Kita lihat strategi manajemen cash flow yang efektif. Jadi gini teman-teman ya.
terdapat beberapa strategi manajemen cash flow yang sangat efektif di dalam bisnis startup untuk menjaga kesehatan keuangan. Di antaranya adalah yang pertama ada perencanaan keuangan yang cermat. Nah, perencanaan keuangan yang cermat itu meliputi pembuatan anggaran detail. Ya, jadi rencanakanlah penerimaan dan pengeluaran dengan teliti. Tetapkan batas pengeluaran yang sesuai dengan kondisi keuangan startup kita. Selanjutnya, kita dapat memonitoring secara berkala. Ya. Jadi kita harus meninjau dan memperbaharui anggaran secara berkala. Hal ini digunakan untuk apa? Untuk melacak kinerja keuangan yang sesuai dengan rencana. Strategi yang kedua yaitu adalah untuk pengelolaan piutang dan utang dengan baik. Pengelolaan piutang ini maksudnya gimana? Ya. Jadi maksudnya adalah upayakan agar pembayaran dari pelanggan dilakukan tepat waktu. Terapkan kebijakan pembayaran yang efisien. Selanjutnya ada manajemen utang. Jaga agar utang tetap terkendali. Perhatikan tenggat waktu dan bunga utang untuk meminimalkan biaya tambahan. Ya. Strategi yang ketiga, jadwalkan pembayaran dengan bijak. Memprioritaskan pembayaran itu sangat penting. Nah, bayaran apa? Ya bayaran tagihan. Nah, terus pastikan pembayaran prioritas berjalan sesuai dengan jadwal. Yang keempat, diversifikasikan sumber penerimaan. Ya, meliputi pengembangan sumber pendapatan. Jangan hanya tergantung pada satu sumber saja, tapi lebih baik cari cara untuk diversifikasi penerimaan. Ya, ini fungsinya adalah untuk mengurangi risiko keuangan. Yang kelima ada yang namanya analisis dan proyek keuangan. Nah, kita harus memantau setiap saat kinerja keuangan. Lacak, analisa data keuangan secara teratur, diidentifikasi trennya apa, terus perubahan-perubahan yang terjadi apa, atau cenderung yang perlu diperhatikan khusus. Terus ada yang namanya proyeksi keuangan. Jadi buatlah proyeksi keuangan yang realistis dan berbasis pada data historis, serta prediksikan untuk masa depan. Angka 6 adalah pengelolaan stok dan inventaris. Ya, optimalisasi persediaan. Jaga agar tingkat persediaan tetap efisien. Hindari stok yang terlalu besar. Ini nanti hubungannya dengan kas, ya. Begitu juga jangan terlalu kecil. Nanti Anda akan bingung. Yang ketujuh, konservatif dalam pengeluaran. Ya,
kendalikan pengeluaran. Nah, jangan sampai kita melakukan pengeluaran yang tidak wajar atau terlalu banyak. Yang kedelapan yaitu adalah kita harus menjaga hubungan dengan bank dan pihak keuangan lainnya. Ya, komunikasi kita terbuka, jaga komunikasi yang baik dengan bank. Berdiskusi mengenai opsi serta solusi ketika menghadapi kendala finansial. Nah, jadi implementasi strategi-strategi ini dapat membantu startup dalam mengelola arus kas secara efektif. Nah, intinya meminimalkan risiko keuangan dan menjaga kesehatan finansial bisnis dalam jangka panjang. Yang terakhir, coba kita lihat studi kasus. Contohnya adalah startup bernama XYZ. Latar belakang startup, industrinya adalah teknologi pengelolaan keuangan. Tahapnya startup berada di tahap pertumbuhan awal. Tujuan utama adalah membantu individu dan bisnis kecil dalam memanajemen keuangan mereka. Yang pertama, pengelolaan cash flow yang efektif. Oke, dilihat dulu. Oh, ternyata perencanaan keuangannya dia teliti. Pembuatan anggarannya realistis. Jadi pada startup XYZ ini membuat anggaran yang detail. Untuk apa? Ya. Untuk mempertimbangkan penerimaan dan pengeluaran yang realistis. Didiversifikasikan sumber penerimaan, berbagi model bisnis. Jadi selain langganan, mereka juga menawarkan layanan konsultasi keuangan dan webinar berbayar, menciptakan beberapa sumber pendapatan. Yang ketiga ada pengelolaan piutang dan utang yang efisien. Kita lihat kebijakan pembayarannya bagaimana. Ya, kita harus perlakukan kebijakan pembayaran yang ketat untuk klien. Nah, serta menjaga agar pembayaran ke pemasok tetap terkelola dengan baik. Ini contoh bisnisnya. Terus yang mereka lakukan apa? Mengelola cash flow yang efektif. Yang keempat yaitu adalah mereka menganalisis dan proyeksi keuangan. Jadi proyeksi keuangannya lebih akurat. Startup ini menggunakan data historis serta tren masa lalu untuk membuat proyeksi keuangan yang lebih akurat. Yang kelima adalah pengelolaan stok dan inventaris. Optimalkan persediaan. Mereka ya, meskipun mereka berbisnis digital, mereka memantau pengeluaran teknologi mereka secara efisien dan mengelola biaya infrastruktur dengan baik. Ya. Hasil yang dicapai, yang pertama adalah arus kas positif. Berkat strategi manajemen yang tetap, bisnis startup XYZ akhirnya berhasil menciptakan sebuah arus kas yang positif, memberikan fleksibilitas untuk pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Kinerja keuangan yang konsisten menarik minat investor baru serta membuka peluang kemitraan dengan pihak lain di dalam sebuah industri. Yang ketiga adalah stabilitas dalam pertumbuhan, di mana kemampuan untuk mempertahankan arus kas yang sehat memungkinkan startup ini untuk merencanakan pertumbuhan bisnisnya
dengan lebih terkendali. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama perencanaan yang matang, yang kedua diversifikasikan sumber penerimaan, yang ketiga manajemen utang dan piutang. Ya, ini kesimpulan dari pembahasan kita tentang cash flow. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa mencari beberapa contoh tentang cash flow sebuah perusahaan startup, bagaimana mereka menerapkan sebuah model cash flow sehingga startup mereka dapat berjalan dengan lancar walaupun ada hambatan. Nah, selalu ada jalan keluar. Begitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kita di materi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.